Selamat pagi anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kalian semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu Ayu yang akan memimpin devosi. Nah, pastikan anak-anak sudah menyiapkan hati, telinga, dan pikiran agar dapat mendengarkan devosi yang Ibu Ayu sampaikan hari ini dengan baik. Pastikan juga anak-anak, di depan kalian sudah ada catatan jurnal devosi, sehingga anak-anak bisa mencatat hasil refleksi devosi pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai devosi. Devosi pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan 25 ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Di bawah judul perikop, Israel menyembah Baal Peor. Anak-anak, sebelum kita berdoa dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi 10,000 Reason. Mari kita bernyanyi 10,000 Reason. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before,
Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kita permuliakan. Oleh sebab itu, mari kita buka devosi ini dalam doa. Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang selalu melingkupi kami. Saat ini ya Bapak, kami telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam devosi ini. Berkati Ibu Ayu yang akan menyampaikan devosi, kiranya Tuhan yang menuntun setiap perkataan yang keluar dari Ibu Ayu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sekarang mari kita membaca kitab Bilangan 25 ayat 1 sampai 18 di bawah judul perikop Israel menyembah Baal Peor. Nah anak-anak, pastikan kamu membacanya dari ayat 1 sampai ayat 18 ya. Silakan pause video ini sebentar sehingga kamu bisa membaca kitab Bilangan 25 ayat 1 sampai 18 dengan fokus dan dengan konsentrasi. Setelah membaca habis, kamu bisa melanjutkan lagi untuk menonton video ini. Nah, anak-anak, di ayat sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Tetapi yang terjadi malah Bileam memberkati Israel. Nah, pada ayat ini yang kita baca barusan, terjadi kekalahan lagi. Kekalahan, ketidaktaatan antara bangsa Israel. Nah, bangsa Israel menyembah Baal Peor. Nah, apa itu Baal dan apa itu Peor? Baal itu adalah dewa atau tuan dan Peor itu adalah gunung. Jadi bangsa Israel menyembah dewa gunung. Israel dikalahkan oleh ketidaktaatan mereka sendiri. Karena mereka tergoda dengan perempuan-perempuan kafir. Lalu, apa yang terjadi pada ayat itu? Pada ayat tersebut menceritakan bahwa bangsa Israel melakukan perzinahan dengan perempuan-perempuan kafir dan ikut menyembah dewa mereka. Nah, mereka sudah menduakan Tuhan di sini ya anak-anak ya. Karena perbuatan bangsa Israel itu sangat tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan murka sekali kepada mereka dan memberikan tulah lagi kepada mereka. Nah, ini sudah kali keberapanya Tuhan menimpakan tulah kepada bangsa Israel. Orang-orang yang telah hidup dengan perempuan kafir harus digantung. Itu hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu, yang membuat Tuhan lebih murka lagi adalah saat salah seorang bangsa Israel ini membawa seorang perempuan Midian ke kemah pertemuan. Pada saat itu Tuhan telah memberikan tulah kepada bangsa Israel, maka Musa dan segenap bangsa Israel itu menangis terseduh-seduh di depan pintu kemah pertemuan. Nah, saat mereka menangis, salah seorang bangsa Israel tadi itu yang membawa perempuan Midian itu datang ke pintu kemah pertemuan. Lalu mereka tujuannya datang untuk melakukan zina. Nah, ketika itu ada seorang nama imam yang bernama Pinehas. Nah, dia sangat marah melihat tingkah bangsa Israel itu. Sudah mereka dihukum, malah dia membawa perempuan Midian lagi. Nah, dia marah, lalu dia mengejar orang bangsa Israel itu dan perempuan itu sampai ke tengah, ke ruang tamu. Dia kejar, lalu dia mengambil tombak dan menikam perempuan itu dan bangsa Israel itu. Dia menikam karena dia sangat marah dengan tindakan mereka. Dia menikam di bagian perut dari perempuan itu. Nah, setelah Pinehas menikam perut dari orang Israel dan perempuan itu, maka berhentilah tulah yang menimpa bangsa Israel. Tiba-tiba berhenti. Ada 24.000 orang yang mati karena tulah tersebut. Nah, kenapa tiba-tiba berhenti? Karena Pinehas telah menyurutkan, telah meredakan murka Tuhan kepada bangsa Israel. Dengan cara apa? Dengan cara
Fineas itu membela kehormatan Allah dengan cara menikam perut perempuan itu dan perut orang Israel itu. Itu salah satu cara yang dilakukan Fineas untuk membela kehormatan Allah di depan bangsa-bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita lihat ya di sini bahwa orang-orang yang tidak setia memang akan dihukum oleh Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukumannya. Dan sebaliknya, mereka, orang-orang yang setia, akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ketegasan dan keberanian untuk melakukan kebenaran juga sangat diperhitungkan Tuhan. Bahkan Tuhan sangat menghargainya ketika kita melakukan ketegasan demi kebenaran nama Tuhan. Nah, karena itu, jangan pernah kita tergoda untuk melawan Tuhan, tetapi kita harus tetap mengikut jalan Tuhan. Dan jangan sampai kita berseberangan dengan kehendak Tuhan. Ingatlah anak-anak bahwa dosa akan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak akan baik hubungan kita dengan Tuhan ketika dosa meliputi kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari jangan takut kita untuk melakukan kebenaran, apapun itu, ketika itu berasal dari Tuhan dan kebenaran Tuhan, itu akan memberikan buah yang cukup baik, buah yang sangat baik untuk dapat kita terima. Jangan kita takut karena Tuhan setia kepada kita, oleh karena itu kita juga akan setia kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita di saat kita memberitakan kebenaran. Nah, demikian devosi kita hari ini, kiranya kita sama-sama merefleksikan firman Tuhan ini ya. Kita harus semangat untuk memberitakan firman Tuhan, dan kita harus terus maju dan pantang menyerah. Kita tidak boleh takut untuk memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Oke anak-anak, hari ini Ibu Ayu akan tutup devosi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan setia kepada kami. Begitu juga dengan kami ya Tuhan, kami mau setia untuk mengikuti jalan Tuhan. Bapa, kami akan melakukan aktivitas kami, dan kami akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati dan melindungi kami. Berkati pembelajaran kami dari rumah, kiranya Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sekian devosi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan devosi hari ini. Silakan tulis jurnal devosinya ya. Bye-bye.